billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di madrasah pada hari Selasa sore 4 Zulhijjah 545 Hijriah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya sebagai berikut. Dahulukan akhirat daripada dunia, wahai gulam, agar engkau memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Engkau akan rugi dalam keduanya jika engkau mendahulukan dunia daripada akhirat. Bahkan engkau akan memperoleh siksa. Janganlah engkau sibuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepadamu jika engkau tidak sibuk dengan dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik dan waktu kepadamu untuk mengambilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan keberkatan ketika engkau mengambil sesuatu darinya. Orang mukmin adalah orang yang beramal untuk dunianya dan akhiratnya. Namun demikian, ia bekerja seperlunya saja untuk dunianya. Dunia itu diambilnya sekedar untuk bekal perjalanan, dan ia tidak mau mengambil banyak-banyak. Orang yang hanya bercita-cita untuk dunia saja adalah orang yang bodoh. Tetapi bagi orang-orang arif, cita-citanya ditujukan untuk akhirat, kemudian untuk Al-Maula Azza wa Jalla. Jika nafsu dan syahwatmu menuntutmu karena engkau mendapatkan secuil roti, pandanglah pada saat itu juga zat yang mampu memecahkan persoalanmu. Jika engkau tidak membenci nafsu dan mengikatnya di samping Al-Haq Azza wa Jalla, sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh keberuntungan. Para siddiqin adalah hamba-hambanya yang saling mengenal. Di antara mereka saling mencium bau qabul dan jujur antara yang satu dengan yang lain. Wahai orang yang berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla, wahai orang yang berpaling dari para siddiqin, wahai orang yang menghadap makhluk dan berserikat dengan mereka, sampai kapankah engkau akan menghadap mereka? Manfaat apakah yang engkau akan dapatkan? Ketahuilah bahwa bahaya itu bukan di tangan mereka, tidak juga manfaat, pemberian atau penolakan. Dalam hal memberi bahaya atau manfaat, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Raja itu hanya ada satu, demikian pula halnya pemberi bahaya dan pemberi manfaat hanya ada satu. Yang menggerakkan dan yang mendiamkan hanya ada satu, hanya dialah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasakan, yang menjalankan, yang memberi, yang menahan dan yang menciptakan. Yang memberi rizki dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dahulu lagi maha abadi. Sebelum makhluk ada, dia telah ada. Dia telah ada sebelum ayahmu, ibumu, dan orang-orang kaya di antaramu. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang berpuasa, bangun malam, meninggalkan dunia, dan zuhud dari kelezatan dan kesenangan. Tidak disebutkan tentang hati nurani dan makna. Ketahuilah bahwa mereka menjual puasa dengan puasa,
kebun dengan kebun, dan rumah dengan rumah. Aku menginginkan agar engkau beramal, bukan berbicara. Sesungguhnya orang yang mengetahui lalu mengamalkan apa yang diketahuinya itu seperti besi ganjal tukang. Meski besi itu dipukul, ia tidak akan mengatakan sesuatu apapun. Ia juga bagaikan bumi, meskipun diinjak dan dicangkul, ia tetap diam. Para wali itu tidak melihat apapun, mereka hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali itu tidak mendengar apapun kecuali hanya mendengar kepadanya. Mereka adalah hamba-hambanya yang mempunyai hati tanpa lidah. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pedoman bagi orang lain, dan keadaan mereka selalu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka untuknya jika Dia akan mengambil mereka kepadanya dengan tangan kasih sayang dan rahmatnya, sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Musa alaihi salam ketika Dia berfirman, "Dan aku memilih dirimu untuk diriku." Quran Surat Toha ayat 41. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk menjadikan kelapangan tanpa kepayahan, kedamaian tanpa kesusahan, kenikmatan tanpa azab, suka tanpa kebencian, rasa manis tanpa rasa pahit, dan Dia maha kuasa untuk mengaruniakan kerajaan yang tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 44. Jika seseorang telah sampai kepada keadaan ini, maka kedamaian akan segera ia dapatkan. Keadaanmu yang sekarang ini, yakni di dunia, memang tidak memberikan kedamaian, karena dunia memang kampung yang kacau dan penuh bencana. Oleh sebab itu, keluarlah dari keadaan seperti itu. Keadaan seperti itu harus engkau keluarkan dari hatimu, dan dari tidak mampu melakukannya, tinggalkanlah ia di tanganmu dan keluarkanlah ia dari hatimu. Keluarkanlah sesuatu dari tanganmu untuk engkau berikan kepada fakir miskin. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pasti datang kepadamu, engkau tidak akan luput darinya. Baik engkau kaya atau miskin, zuhud atau senang, semuanya memerlukan kesehatan dan kebersihan hati dan nuranimu. Dengan mempelajari ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas dan dengan penuh kesungguhan dalam mencari Al-Haq Azza wa Jalla, keduanya akan menjadi bersih. Tidakkah engkau mendengar, wahai gulam? Belajarlah, lalu menyendirilah. Terlebih dahulu pelajarilah fikih lahir, kemudian menyendirilah untuk mempelajari fikih batin. Hendaknya engkau beramal dengan fikih lahir, sehingga amal itu mendekatkan dirimu pada ilmu yang belum engkau amalkan. Ilmu lahir itu merupakan cahaya lahiriah, dan ilmu batin itu merupakan cahaya batiniah. Adapun penghubung antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu batin. Setiap kali engkau mengamalkan ilmumu, yang demikian itu akan mendekatkan jalan kepada Al-Haq Azza wa Jalla, sehingga terbukalah pintu antara dirimu dengan Dia, dan terangkatlah tirai-tirai pintu khusus untukmu. Berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Tuhan kami, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.